Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali kita akan kembali membahas tentang pola bilangan. Kita akan membahas tentang soal cerita dari barisan dan deret geometri. Nah, seperti di barisan dan deret aritmatika, rumus yang dipakai pasti ya karena dia deret geometri ya rumus-rumus barisan dan deret geometri gitu ya. Nah, kakak mengingatkan lagi kalau rumus SN yang ini, ya ini untuk R-nya yang lebih besar dari 1 atau R-nya lebih kecil dari min 1. Ya, jadi misalkan 3/2 atau bilangan bulat 3, 4, min 4. Nah, dipakai ini. Kalau ini adalah untuk yang R-nya, nah ini antara min 1 dan 1, tapi tidak boleh 0. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal cerita, ada beberapa langkah yang kakak sarankan. Yang pertama, kita menulis urutan atau pemisalan dari soal gitu ya. Dan juga persamaan. Nah, biasa jadi 1 nih. Bisa jadi 1 biasanya. Kemudian, kita mencari nilai A dan R. Jadi kalau di barisan aritmatika kita selalu mencari nilai A dan B. Kalau di sini kita selalu mencari nilai A dan R. Kita bisa menemukan A dan R-nya, kita bisa menyelesaikan semua pertanyaan tentang barisan dan deret geometrinya. Oke ya. Oke, kita coba aja. Nah, ini soal yang pertama. Ini suku ketiga dan suku kelima barisan geometri berturut-turut ada 27 dan 3. Jika rasio barisan ini tentukan positif, tentukan rasio suku pertama. Kemudian suku ke N dan suku ke 9. Gitu ya. Oke, berarti dari soal kita lihat nih, kita bikin pemisalannya dari soalnya apa nih, suku ketiga. Oh, suku ketiga itu U3. Oh, U3 itu adalah 27. Suku kelima, U5, nah itu adalah 3. Nah, kita bikin persamaannya. Bikin persamaan dari mana? Biasa kita bikin dari sini nih. Dari rumus-rumus ini. Oh, ini U3. Oh, U3 itu berarti A dikali R, N-nya 3 dikurangi 1, berarti 2. Ya, sama dengan 27. U5 berarti ini A dikali R pangkat 4. Dari mana kak? 5. Nih 5, N-nya 5 gitu ya. Dikurangi 1. Sehingga sama dengan 3. Nah kalau di aritmatika biasanya kita mainnya kurang-kurangin nih. Misalnya ketemu soal seperti ini U5 kurang U3. Nanti bisa dapat A dan B-nya. Tapi kalau di barisan dan deret geometri di soal cerita biasanya kita mainnya bagi. Nah, jadi kalau di aritmatika kita mainnya kurang, geometri kita mainnya bagi. Gimana sih kak dibagi? Nah dibagi nih, besar itu dibagi dengan kecil. Berarti U5 dibagi U3. A kali R pangkat 4 dibagi A kali R pangkat 2 sama dengan angkanya juga kita bagi. 3 bagi 27. Nanti ini bisa dicoret. Nah ini bisa dicoret jadi 2. Nah ini R pangkat 2 sama dengan 1/9. Atau R-nya adalah akar dari 1/9 ya. Ini jawabannya bisa 2 nih. Bisa 1/3. Bisa minus 1/3. Nah, terus kita ambil yang mana, Kak? Bisa 1/3, bisa minus 1/3 nih. Kita lihat di soal. Kalau tidak ditentukan, memang kita harus cari. Jadi kalau R-nya 1/3, gitu ya, kita cari nih. Oh, ini A-nya berapa ya? Kalau R-nya min 1/3, kita cari nih A-nya berapa gitu ya. Kita cari. Terus suku ke-9 kita cari dua-duanya. Tapi kalau di soal sudah dikasih tahu nih, ditentukan positif, berarti kita cari yang ini aja. Kita cari A-nya pakai yang mana? Terserah, mau pakai yang U3 atau U5 boleh. Nah, kakak pakai yang U3, jadi misalkan A-nya kita belum tahu, R-nya 1/3 dikuadratin sama dengan 27, gitu ya. Berarti ini A-nya, nah ini berarti A dikali 1/3 pangkat 2, 27 itu 3 pangkat, berapa nih? 3 pangkat 3 ya. Nah, ini A-nya sama dengan 3 pangkat 5, gitu ya. Atau kalau memang mau ditulis, boleh 3 pangkat 5 tuh berapa ya? 3 pangkat 4, 81 dikali 3. Nah, berarti ini 243. Boleh banget. Tapi kakak biarin 3 pangkat 5. Kenapa? Siapa tahu kepake gitu ya. 3 pangkat 5-nya. Oke. Sekarang kita cari rumus suku ke N. Nah, berarti UN sama dengan, kalau kita sudah masukkan angkanya, berarti 243 dikali 1/3 pangkat N min 1. Suku ke 9 berarti N-nya 9. Gitu ya. Berarti ini, tadi 3 pangkat 5. Kakak pakai 3 pangkat 5 aja. Kali 1/3. N pangkat 1 berarti pangkat 8. Nah ini 3 pangkat 5 dikali 1/3 pangkat 8. Nah itulah gunanya. Kenapa kakak tulisnya pangkat 5? Nah jadi kita punya tinggal 1/3 pangkat 3. Atau 1/27. Oke, dapat jawabannya. Jadi kalau kita bisa cari A dan R-nya, kita bisa cari jawabannya. Ya. Nah kita ke soal berikutnya. Sekarang sebuah deret geometri terdiri dari 8 suku. Jumlah 3 suku pertama adalah 210 dan jumlah 3 suku terakhir 6720. Tentukan rasio dan suku pertamanya, jumlah dan deret barisan tersebut. Gitu ya, jumlah deret barisan geometri tersebut. Oke ya, nah sekarang kita bikin pemisalannya, kita baca soalnya.
jumlah 3 suku pertama. Berarti ada U1 tambah U2 tambah U3 gitu ya, sama dengan 210. Sebetulnya bisa nih kita pakai SN, S3, tapi kakak nggak pakai dulu. Kenapa? Karena kakak nggak tahu nih pakai S yang atas apa yang bawah ya. Karena kita nggak tahu R-nya positif, negatif, pecahan. Nah, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Jadinya kita pakainya U1 tambah U2 tambah U3. Nah, kemudian kalau jumlah 3 suku terakhir, berarti karena 8 suku, pasti U8. Biar nggak salah gini, 8 suku, 3 suku terakhir, berarti U8 tambah U7 tambah U6. Ya, 4 suku, U8, U7, U6, U5 gitu, boleh. Sama dengan 6.720. Oke. Ini permisalannya. Persamaannya gimana, Kak? Ya udah, kita masukkan nih. Kalau U1 tuh apa sih? Oh, U1 tuh A. Dapat dari mana, Kak? A dikali R tuh 0, R hilang, ya. Tambah A dikali R, tambah A kali R pangkat 2. Kok pangkat 2, Kak? U-nya N-nya 3, 3 dikurang 1, 2, gitu ya. 210. Ini berarti A kali R pangkat 5, gitu ya. Tambah A kali R pangkat 6, tambah A kali R pangkat 8, sama dengan 6720. Ya. Seperti yang tadi, kita bagi besar bagi kecil. Besar ya pasti yang U8 gitu ya. Bukan besar angkanya ya, besarnya yang U8-nya gitu ya. Berarti ini A kali R pangkat 5 tambah A kali R pangkat 6 tambah A kali R pangkat 8 dibagi A dikali A kali R, ditambah A kali R, nah, tambah A kali R pangkat 2 sama dengan 6720 dibagi 210. Ya, ini pasti kan kita kecilin nih, dapatnya berapa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada AR tapi ada plus-plus. Gimana kayak cara membaginya gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar aljabar, ini bisa difaktorkan. Kenapa? Karena ada A-nya sama nih. Gitu ya. Ada R-nya, pangkatnya R-nya sama semua, cuma ada beda pangkat aja. Berarti yang atas kita bisa faktorkan A kali R pangkat terkecil, 5. Jadi yang sama kita keluarkan. Sisanya ini tinggal dibagi. Oh, ini 1 ditambah ini bagi ini, sisanya tinggal R aja, Kak. Ini bagi ini, sisanya tinggal R kuadrat. Ya. Ini Kak keluarin A-nya. Nah, 1 tambah R kuadrat. Nah, ini coba kita bagi ya. 670 bagi 21. 672 dibagi 21, 3, 63, ini 42. Oh, 32. Nah, 32 nih. Oke. Nah, ini berarti bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret sehingga dapat R pangkat 5 sama dengan 32. Berarti R-nya adalah akar 32, akar pangkat 5 dari 32. Nanti dapat nih 2. Dapat dari mana, Kak? 32-nya coba kita bikin pound faktornya, bisa jadi 2 pangkat berapa gitu ya. Ini adalah akar 5 dari 2 pangkat 5 gitu. Nah, R udah dapat, berarti kita tinggal cari A-nya. Misalnya kakak masukin di yang sini ya. Masukin sini. A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 210 gitu. A-nya kita belum tahu. Tambah A dikali 2 tambah A kali 4 sama dengan 210. Berarti ini 1A tambah 2A tambah 4A. Ayo aljabarnya berapa? Ya, ini jadi 7A ya, sama dengan 210. Nah, dapat A-nya adalah 30. Oke. Sekarang yang ditanya adalah jumlah. Berarti S8. Nah, gitu udah ketahuan nih sekarang. R-nya 2. Jadi jangan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7 tambah U8. Jangan ya, susah. Berarti karena kita sudah tahu, kita pakai rumus ya. Nah, berarti karena R-nya adalah 2, maka kita pakai rumusnya yang ini ya. Berarti ini S8. Nah, sama dengan A-nya 30 dikali R-nya 2 pangkat N pangkat 8. Nah, dikurangi 1 dibagi 2 dikurang 1. Berarti ini 30 dikali 2 pangkat 8 itu 256. 256 kurang 1, 255. Nah, per 1 nggak usah kakak tulis. Sehingga kita akan dapat hasilnya adalah 7.650. Oke ya. Nah, jadi sudah terjawab nih, jumlahnya adalah 7650. Oke. Jadi sebenarnya nggak sulit ya. Kita bikin pemisalan, kita bikin persamaan pasti dari rumus ini kita otak-atik. Kita cari A dan R, kita bisa jawab semua soal. Oke ya. Jadi kalau misalnya ditanya nih, suku ke-7, U7, nah, gampang. Kita sudah tahu A-nya, udah tahu R-nya. Gitu. Oke. Nah, kita coba lagi soal berikutnya. Ini sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian.
potongan tali tersebut membentuk barisan geometri. Yang paling pendek berarti U1 ya, 3 cm. Kemudian yang paling panjang, U berapa tuh? 6 bagian, berarti pasti U6 sama dengan 96. Ya, tentukan panjang tali semula. Nah, ini pemisalannya? Kita bikin persamaannya dari sini. Berarti U1 sama dengan A dikali R pangkat 0 ya, sama dengan 3. Oh, ini berarti A dong, Kak, 3. Iya kan, U1 selalu A. U6. Nah, ini gampang nih, karena udah ada A-nya 3 nih. Pasti gampang nih. U6. Berarti A dikali R pangkat 6 dikurang 1, 5. Dia sama dengan 96. Berarti ini A-nya 3. 3 dikali R pangkat 5 sama dengan 96. Nah, R pangkat 5 sama dengan 32. Oh, ini sama kayak tadi nih. R-nya adalah 2. Oke ya. R-nya 2 nih, Kak. Oke, dapat A, dapat R. Tentukan panjang tali semula. Berarti S berapa? S6, S7, S8? S6. Kok bisa 6, Kak? Kan 6 bagian talinya. Oke. S6 udah tahu R-nya 2, A-nya 3. Berarti pakai rumus ini ya. A dikali R pangkat N dikurangin 1 dibagi R dikurang 1. Berarti A-nya adalah 3. Nah, dikali R-nya 2. Pangkat N-nya berarti 6 dikurang 1. Gitu ya. Per 2 kurang 1. Berarti ini 3 dikali 64 dikurang 1. Tadi R pangkat 5, 32. Berarti kalau pangkat 6, 64. 64 dikurang 1, 63. Nah, berapa ya? 63 kali 3, 189. Nah, dapat deh. Berarti panjang mula-mula dari tali adalah 189 cm. Oke. Gampang ya? Yang awalnya 3 cm, berarti terus 6, terus berapa gitu ya. Potongan keempat. Ya gampang, tinggal U4. Jadi dapat A, dapat R, kita bisa hitung yang semuanya. Nah, untuk soal keempat ini, kita akan pertama-tama tentu kita akan membuat pemisalan ya. Jadi 3 buah bilangan yang jumlahnya 30 merupakan suatu suku-suku dari deret aritmatika. Tetapi jika bilangan ketiga ditambah dengan 5, maka terbentuk suatu deret geometri. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, berarti sekarang ada sebuah deret yang kalau diubah sedikit menjadi deret geometri gitu ya. Jadi kita punya deret aritmatika. Nah, jumlah 3 buah bilangan. Ya, 3 buah bilangan merupakan bilangan aritmatika, berarti dia U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 30 nih. Ingat ya, SUN di suatu barisan aritmatika adalah A ditambah B dikali N-1 gitu ya. Nah, ini kalau kita masukkan N jadi 1 gitu ya. Jadi ini A ditambah A ditambah B tambah A tambah 2B gitu ya, sama dengan 30. Dari mana nih Kak 2B-nya? Ini N-nya 3, kita masukin ke sini gitu ya. Jadi kita punya 3A tambah 3B sama dengan 30 atau A tambah B sama dengan 10. Oke, simpan dulu, kita punya satu persamaan di sini. Nah, dia bilang kalau barisan aritmatika ini diubah sedikit, dia akan berubah menjadi barisan geometri. Nah, diubahnya gimana gitu ya. Nah, kalau kita lihat dia bilang bilangan ketiga ditambah dengan 5. Nah, ini karena dia awalnya ada barisan aritmatika, jadi kakak tulis dulu nih. Berarti kita punya U1, kita punya U2, kita punya U3-nya ditambah 5. Jadi barisan geometri ya, U1-nya tetap A. Kenapa? Karena dia awalnya barisan aritmatika. U2-nya adalah A tambah B, nah, U3-nya adalah A tambah 2B ditambah 5. Nah, sekarang kita mau bikin persamaannya gimana nih gitu ya. Nah, ingat kalau barisan geometri pasti dia punya yang namanya rasio gitu ya. Untuk mencari rasio adalah U3 bagi U2 itu sama dengan U2 bagi U1. Ya, itu rasionya sama. Berarti kita mau U3 dibagi U1 dulu nih ya. Berarti ini A ditambah 2B ditambah 5 dibagi A tambah B. Ini sama dengan A tambah B dibagi A gitu ya. Nanti kita kali silang. Ini kali ke atas, ini kali ke atas. Oke. Jadi ini A dikali A tambah 2B tambah 5 sama dengan A tambah B dikali A tambah B gitu ya. Di sini kita dapat A kuadrat tambah 2AB tambah 5A sama dengan ini dikali satu-satu ya, berarti A kuadrat tambah AB, nah, tambah AB, nah, tambah B kuadrat. Ya, kalau teman-teman sudah belajar perkalian istimewa bisa langsung cepet nih. Ini kita punya A kuadrat tambah 2AB
Ini kakak pindahin ke sebelah sini. Nah, jadi min A kuadrat gitu ya. Ini ditambahin jadi 2AB, kakak pindahkan jadi negatif 2AB gitu ya. Tambah 5A tambah B kuadrat. Dikurang B kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini bisa dicoret ternyata nih. Nah, ini bisa dicoret nih. Oke. Sehingga akan dapat 5A dikurang B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita punya persamaan yang kedua. Jadi bagaimana nih cara kita menyelesaikan persamaan ini? Nah, ini biasanya kita menggunakan substitusi atau eliminasi ya. Jadi ada dua variabel, bisa pakai substitusi atau bisa pakai eliminasi. Cuma karena di sini ada ada kuadratnya, gitu ya, ada kuadrat ya. Jadi kakak lebih memilih untuk memakai substitusi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai substitusi, misalkan kalau B-nya sama dengan di sini kita pindah masukin sini, ini agak sedikit rumit ya karena ada kuadratnya. Jadi ini kakak ubah sedikit. Kakak akan ubah dia menjadi A sama dengan B kuadrat per 5. Dapat dari mana kak? B kuadratnya pindah, 5-nya pindah ke bawah, gitu ya, dibagi. Nah, nilai A ini akan kakak masukin ke sini nih. Nih, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Oh, ini jadinya A-nya sama dengan B kuadrat per 5. Berarti diganti nih. B kuadrat per 5 ditambah B sama dengan 10. Nah, ini kita kali 5. Kita dapat B kuadrat tambah 5B sama dengan 50 gitu ya. Atau B kuadrat tambah 5B min 50 sama dengan 0. Nah, ini kita akan menggunakan pemfaktoran. Nah, gimana faktorannya ya? Nah, kita bikin formatnya bentuknya. Ini pasti B. Ini pasti B gitu ya. Nah, ini kalau dikalikan, kita akan mengisi angka di sini. Kalau dikalikan hasilnya min 50, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Wah, gampang nih. 50 itu 10 kali 5. Oh ya, 10, 5. Tapi dia maunya negatif. Berarti siapa yang negatif ya? Jangan di 10. Kenapa? Karena kalau di sini min 10 tambah 5 jadi min 5. Di sini maunya positif. Oh, min 5 yang negatif. Nah, udah pas ya. 10 kali min 5, min 50. 10 tambah min 5 plus 5. Kita dapat di sini B-nya plus 10. Nah, ini min 5. Nah, gitu ya. Sama dengan 0. Di sini kita dapat nih, B-nya sama dengan min 10 atau B-nya sama dengan 5. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai gitu ya. Jadi kita bisa mencari kalau B-nya 5, A-nya berapa nih? Kalau B-nya min 10, A-nya berapa? Tapi karena di soal nggak dikasih tahu apa-apa, kakak hanya kerjakan salah satu. Kakak mengerjakan kalau bedanya 5 nih. Kalau bedanya 5, berapa ya A-nya ya? Gitu. Kita hitung nih, kita cari. Kita masukin ke sini nih. Nah, berarti A ditambah B sama dengan 10. A ditambah 5 sama dengan 10. Kita dapat nih, A-nya sama dengan 5. Nah, kita dapat A-nya 5, B-nya 5. Nah, oke. Berarti kita bisa menentukan ketiga bilangan tersebut. Kita mau menentukan U1-nya berapa, U2-nya berapa, U3-nya berapa. Nah, kita balik lagi ke sini. Tadi U1 itu adalah A. A berarti ini sama dengan 5. U2 itu adalah A tambah B. A tambah B. Nah, 10. Nah, U3-nya pasti 15. Ya, karena apa? Karena dia membentuk barisan aritmatika. Ini ditambah 5. Nah, ini ditambah 5. Nah, itu soal keempat. Nah, ini sekarang soal yang kelima. Nah, sekarang kita punya soal sisipkan 4 buah bilangan antara 2,5 dan 80. Sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan sisipkan membentuk barisan geometri dan tentukan jumlah deretnya. Nah, kalau di video-video sebelumnya cukup jelas ya. Kita bisa membuat permisalan. Kita bisa membuat persamaan, nah kemudian baru kita bisa mencari A dan R-nya dan kita bisa menjawab soalnya. Nah, kalau yang sisipkan ini agak sedikit berbeda nanti bentuk soalnya. Jadi kita bikin dulu nih, ini berarti dari 2,5. Kita mau sisipkan 4. Nah, ini ada 4. Ini sampai 80. Ya, kalau di barisan aritmatik, kakak sudah memberikan langkah-langkahnya. Ini sudah mirip nih. Jadi kalau di barisan aritmatik, langkah pertama kita mencari selisih. Kalau di barisan geometri, kita mencari hasil bagi. Ya, kita cari hasil bagi. Hasil bagi dari mana nih kak? 80 dibagi 2,5. Ya, 80 dibagi 2,5. Oke, ini 80 dibagi 5/2. Nah, nanti hasilnya adalah 32. Kalau di barisan aritmatik, kakak mencari bedanya. Oke ya. Kalau sekarang kita mencari R-nya. Oke, gimana cari R-nya kak? Begini. Kalau kita lihat, kita menyisipkan 4 buah bilangan membentuk barisan geometri.
Pasti dari 2,5 ke sini dikali R, gitu ya. Dari sini ke sini dikali R, dari sini ke sini dikali R, sini ke sini dikali R, nah sini ke sini dikali R nih. Oke ya. Berarti dari 2,5 sampai 80 itu dikali R pangkat 5. Artinya R pangkat 5 ini sama 32. Kok bisa, Kak? Karena 80 bagi 2,5 kan sebenarnya kita mencari dari 2,5 sampai 80 dikali berapa, gitu ya. Berarti kita punya nih R pangkat 5 sama dengan 32. Sehingga R-nya adalah akar 5 dari 32 atau hasilnya 2. Sekarang kita punya R-nya. Berapa nih A-nya? A-nya berapa sih, Kak? A-nya ya 2,5. Oke, kan bilangan awalnya. Sehingga kalau kita mencari jumlah deretnya, nah, mencari S-nya, S berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. S6, ya kita tinggal pakai A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. A-nya itu adalah 2,5. Nah, 2,5 dikali R itu 2 pangkat 5 pangkat 6 ya dikurang 1. Nah, dibagi R kurang 1 berarti 2 dikurang 1. Berarti ini adalah 5 per 2. 2 pangkat 6 berarti 64 dikurang 1 63. Ya dibagi 1. Berarti ini 63 dikalikan 5 gitu ya. Dikalikan 5 dapat 5 1 315. Nah, 315 dibagi 2 nih. Berarti ini 157,5. Ya, nah kira-kira seperti itu barisan dan deret geometri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo kita bagikan supaya kalian bisa belajar bersama-sama. Jangan lupa like juga video ini dan juga subscribe di channelnya Le Guru Les. Terima kasih.